Dengan banyaknya narasi kebangkitan Brasil di bawah Carlo Ancelotti, laga Selecao melawan Maroko jadi pusat perhatian jutaan orang. Fans Brasil menanti seperti apa tarian yang dijanjikan sang maestro taktik. Fans netral penasaran dengan kualitas mewah skuad yang dibawa Don Carlo. Namun baru juga laga pertama, skuad ini sudah diayam-ayamin Maroko. Secara kualitas, di atas kertas Brasil harusnya menang telak. Tapi di atas lapangan justru Maroko yang mampu berbicara banyak. Casemiro dan kolega sampai dibuat frustasi menghadapi disiplinnya permainan singa Atlas besutan Mohamed Ouabi. Mau tahu bagaimana Brasil sampai mati kutu di hadapan wakil Afrika satu ini? Simak ulasan lengkapnya berikut. Sebagai turnamen antar negara paling bergengsi, Piala Dunia selalu dinanti para penggemar sepak bola. Di antara sekian laga matchday pertama, Brasil versus Maroko mungkin jadi laga paling diantisipasi penggemar. Kenapa? Karena di laga inilah kita akan melihat dua kekuatan saling menjanjikan beradu di atas lapangan. Sudah sekian lama Brasil tidak tahu rasanya mengangkat trofi Piala Dunia yang agung. Tahun ini ambisi mereka begitu menggebu-gebu. Brasil sampai mendatangkan dedengkotnya pelatih Carlo Ancelotti demi memuluskan tujuan itu. Sebagai pelatih yang bergelimang piala, Ancelotti sudah pasti punya ramuan mujarab untuk membawa tim Samba kembali ke tahtanya. Publik langsung dibuat penasaran. Kira-kira seperti apa wajah Brasil di bawah Ancelotti? Terlebih Don Carlo membuat keputusan berani memanggil Neymar yang sudah lama absen memperkuat tim Samba. Sayangnya ujian pertama Brasil tidaklah mudah. Mereka harus berhadapan dengan jagoan nomor 1 Afrika, Maroko. Sekalipun berganti pelatih, materi pemain singa Atlas mayoritas masih sama seperti Piala Dunia 2022 kemarin. Maroko juga tampil sangat menjanjikan di babak kualifikasi. Tim ini tidak mengenal kekalahan. Semua laga babak kualifikasi mereka lahap dengan kemenangan. Jadi bisa dipastikan semua mata akan tertuju ke New Jersey, tempat di mana laga Brasil versus Maroko dihelat. Sebagai juara dunia 5 kali, Brasil tentu diunggulkan. Apalagi Carlo Ancelotti membawa banyak pemain bintang ke dalam skuadnya. Di laga ini banyak bintang besar diturunkan sang maestro Italia. Ada dua bek finalis UCL, Marquinhos dan Gabriel Magalhaes. Lalu ada Vinicius Junior, Casemiro dan Raphinha. Namun apakah semua bintang itu cukup untuk meladeni Maroko? Jawabannya tidak. Kalian lihat komposisi line up yang diturunkan Mohamed Ouabi. Jauh dari kesan mewah. Namun justru skuad inilah yang mampu membuat Brasil kelimpungan. Gelandang sekelas Casemiro saja terlihat macam pemain tarkam di hadapan mereka. Pressing yang diperagakan Achraf Hakimi dan kolega membuat Brasil frustasi. Sudah terlihat sejak babak pertama. Benar saja, 20 menit laga berjalan Maroko sudah berhasil mencuri angka. Kalian lihat proses terjadinya gol pertama ini kan? Lihat betapa mudahnya Brahim Diaz mencuri tempat di lini tengah untuk kemudian memberi terobosan manja ke Ismail Saibari. Kita juga perlu memuji positioning pemain PSV Eindhoven itu. Bisa-bisanya doi menyelinap ke ruang kosong di antara Marquinhos dan Gabriel. Sudah seperti pemain amatiran saja dua bek terbaik Eropa itu dibuatnya. Sebagai penutup, Saibari menuntaskan umpan Diaz dengan sebuah chip yang membuat kiper sekelas Alisson melongo tak berdaya. Ketinggalan 1 gol, Brasil mencoba mengejar, tapi Maroko terlalu perkasa. 10 menit berjalan, jangankan peluang, bisa keluar dari tekanan Maroko saja sudah bagus buat tim Samba. Beberapa peluang tercipta buat Maroko, tapi sejumlah peluang itu terbuang sia-sia karena finishing yang kurang oke.
Fans Real Madrid, mungkin kalian tidak begitu suka dengan Vinicius Junior musim ini. Performanya yang menurun terasa bak bencana buat Los Blancos. Kendati begitu, kalian harus mengakui di laga ini Brasil tak bisa apa-apa tanpa runner-up Ballon d'Or 2024 itu. Bak pahlawan, Vinilah yang menggendong tim ini. Saat Brasil ketinggalan, tak ada pemain lain yang cukup jantan untuk menjebol gawang Yasin Bono. Tak ada satupun kecuali baginda Vinicius Junior. Bintang Madrid itu meliuk-liuk di sisi kanan pertahanan Maroko. Sejurus kemudian ia melepas tembakan ke tiang jauh, merobek jala Bono, dan membuat komentator legend Peter Drury ikut berteriak menyaksikannya. Well, itulah sebagian kecil gambaran Vini di laga ini. Kalau bukan karenanya, mungkin tak ada satupun hal istimewa dari Brasil di laga yang berlangsung di New Jersey itu. Total ada 53 sentuhan yang didapat Vini. 5 diantaranya ada di kotak penalti Maroko. Dan itu adalah jumlah terbanyak dibanding pemain-pemain lain. Sayangnya, di beberapa kesempatan Vini bak bermain sendirian. Ada satu momen sekitar menit 50-an Vini berhasil merangsek dan mengirim umpan silang berbahaya. Tapi Igor Thiago yang ada di depan gawang malah anteng-anteng saja kayak suatu pemerintah negara kalau dapat kritikan. Sekalinya berhasil disambut seperti pada menit 77, eksekusi rapinya terlalu lemah. Bola berhasil diamankan Bono dengan cermat. Di akhir pertandingan Brasil tidak mendapat poin penuh yang mereka inginkan. Tapi Vini layak mendapat apresiasi. Ia dihadiahi penghargaan Man of the Match yang diserahkan langsung oleh Ronaldo Ori dari Brasil. Kalau Brasil digendong Vini, maka Maroko ada satu pemain yang tampak paling menonjol di antara yang lainnya. Asal tahu saja, doi inilah yang membuat gelandang macam Casemiro, Bruno Guimaraes, atau Lucas Paqueta kelihatan seperti gelandang-gelandang amatiran. Achraf Hakimi? Bukan. Brahim Diaz? Juga bukan. Dia adalah Ayoub Buadi. Kalian bisa bayangkan anak sekecil itu bertarung dengan Casemiro. Belum lagi Bruno Guimaraes dan sesekali rapinya yang turun ke lini tengah. Betul, Buadi ini usianya masih belia, masih 18 tahun. Tapi soal skill dan penampilannya di laga kontra Brasil, kita seperti melihat pemain yang sudah ratusan kali tampil di Piala Dunia. Bisa dilihat sendiri dari heatmap sang pemain ini. Sungguh gila bukan? Heatmap ini menunjukkan Buadi ini ada di mana-mana. Kadang mengcover fullback kanan, kadang stay di tengah, kadang juga melakukan press sampai ke area lini serang Maroko. Dengan total 5 aksi bertahan, Buadi ini adalah filter pertama untuk menghalau serangan-serangan Brasil. Tidak cuma membuat serangan Brasil patah, Buadi juga piawai membagi bola. Ini terlihat dari angka 91% akurasi umpannya sepanjang 90 menit. Statistik berbicara, banyak umpan Buadi ini mengarah ke depan. Bukan sekedar back pass alias umpan-umpan main aman. Hasil akhir pada akhirnya membuat Brasil setidaknya berhasil amankan 1 poin. Tapi apakah ini berkah? Tentu tidak. Justru ini adalah alarm bahaya buat anak asuh Carlo Ancelotti. Laga pertama saja mainnya sudah begini. Terlepas dari status Maroko yang juga tidak bisa dipandang sebelah mata, permainan Brasil ada pada titik mengkhawatirkan. Ancelotti just being Ancelotti. Ketika Maroko mengurung pertahanan Brasil, yang dilakukan Selecao hanyalah bertahan, dan bertahan. Kelihatan betul bahwa untuk pressing saja para pemain Brasil ogah-ogahan. Di laga kontra Maroko ini, Brasil terlalu bergantung pada kualitas individu. Beruntung Vini sedang dalam performa terbaiknya. Sebagai nahkoda, Ancelotti harus menemukan cara untuk membuat timnya bisa lebih baik bekerja dalam sistem. Kalau terus-terusan mengandalkan individu pemain, ya seperti inilah jadinya. Brasil akan dibuat tak berkutik oleh tim yang punya kemampuan kolektif tinggi. Maroko adalah contoh ideal tim dengan karakteristik demikian. Apapun hasilnya hari ini masih permulaan.
Masih ada 2 pertandingan tersisa yang akan dimainkan Brasil sebelum penentuan nasib lolos tidaknya mereka ke babak 32 besar. Tapi semua tergantung Ancelotti. Kalau permainan mereka masih seperti di laga melawan Maroko, maka boleh jadi gelar ke-6 hanya mimpi. Malahan Maroko sepertinya punya peluang lolos yang lebih besar. Terbukti kolektivitas mereka menjadi momok menakutkan, bahkan buat negara sebesar Brasil sekalipun. Kalau sudah begini, kita tunggu saja siapa yang akan lolos atau justru pulang duluan. Menurut kalian football lovers, bisa sejauh apa Brasil melangkah? Komen di bawah ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe Starting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.